Wow, na, 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 na. Golden, oh, on the highway, I'm shining. Oh, selamat siang menuju sore sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Rebuat Traveler bersama Goreng. Dan kita kembali lagi di WKWK Kebon Agustusan. Sorry banget gue tadi telat 10 menit. Tiba-tiba ada saudara yang mampir ke rumah. Iya, mampir ke rumah tadi. Terus abis itu gak enak juga kan kalau misalnya gak nyapa, nggak ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Jadi ya gue harus ngobrol-ngobrol dulu sebentar, terus baru kelar tadi. Jadi gue baru bisa live streaming sekarang. Anyway, selamat hari Senin semuanya. Gimana? Lancar hari Seninnya, kerjaannya, kuliahnya? Di sini ada yang kerja meskipun katanya dapat hari cuti bersama. Ada yang ngelaksain upacara hari ini. Ya alhamdulillah ya, gue baru bangun lagi setelah sekian lama. Tadi gue tidur anjir, sumpah dah. Capek banget. Bang, nonton upacara di sana kemarin nggak? Katanya ada AI. Udah tahu gue ada AI-nya. Coba nggak nonton gue. Nanti kayak gue pikir-pikir ya. Ini dengan segala hormat dan juga respect gitu. Gue baru sadar ketika gue ngelihat acara upacara di TV gitu. Kalau misalkan dibandingin sama acara di komplek gue, which is itu adalah urunan ya. Biayanya tuh 30.000 per bulan kan. Berarti setahun udah bisa dapat 300.000. Lumayan satu rumah. Dikali berapa tuh? 24 blok gitu ya. 24 rumah dikali 2 gitu. Soalnya ada 2 atau 3 blok per RT. Gue baru sadar kalau misalnya ternyata orang-orang yang membuat kebijakan cenderung kalau misalnya merayakan kemerdekaan itu dibayarin negara ya. Nah, kayaknya kebanyakan bocil pulang sekolah swasta sih. Gimana Jer? Udah bagus. Iya. Gue baru sadar ternyata kayak orang-orang yang punya duit lebih banyak ngerayain upacaranya, ngerayain acaranya dibayarin negara anjir, sementara kita sementara gua gitu ya bayar sendiri anjir. MG Coreng, cuti tapi kok cuti bersama siapa dan dipotong pula, mending gak usah cuti. Makanya sedih. Mending langsung menghadapi kenyataan kalau misalkan emang hari liburnya tuh Minggu gitu. Jadi kita gak bisa dapat libur men. Jadi kan tapi mereka cenderung beli baju adat mahal om. Kayak batik satu kan, kain kan jutaan dari pengrajin aslinya. Iya gue tahu. Tapi kan itu wajib gak wajib, ya gak sih? Om Imat, wajib gak wajib sebenarnya. Kalau misalnya ada ketentuan, gue yakin ada tunjangan lah buat busana itu mereka. Betul kan, kita kalau misalnya sampai ngehias sepeda, pengen ngapain itu kan pasti uang sendiri anjir. Baru sadar gue kemarin tuh kayak oh iya ya. Gue ngeliatnya tuh dari meme men, kayak ada meme yang kayak gitu. Berarti udah tahu om, Hot Eri kemarin udah tahu gue jok, gue udah tahu jok. Gue langsung keinget anjing temen gue si Egi yang gue ajakin main nonton apa namanya? Naik gunung ya RT, dia kan sempat gawe itu di pemerintahan. Emang hal yang lumrah katanya pakai lagu AI itu. Dilombain anjir. Lucu banget. Ada tunjangan plus hadiah khas undangan. Nah itu. Gue baru sadar ya juga ya. Kayak sedih banget gitu loh. Oke, anyway, bang nyari kerja yang dapat 1 hari 3 juta di mana ya? Lo tau lah di mana? Udah ada beritanya. Gue nggak tahu tuh, harus gue cross check dulu beritanya beneran gajinya naik atau kagak. Cuman setahu gue ya dan pengalaman gue ngobrol sama Egi gitu, biasanya pekerjaan-pekerjaan di instansi negara gitu, biasanya emang kalau misalkan ada kenaikan pendapatan itu nggak langsung dinaikin di gaji, karena itu kalau misalnya ke gaji kan langsung kepotong pajak, makanya dinaikinnya ke tunjangan. Banyak akalnya anjir, sumpah udah bingung gue.
Sama ya beda coy. Tunjangan kok nggak salah ya nggak kehitung pajak. Bang Nopal, thank you rate-nya, thank you. Bang, tahu grup marching band anak SMP yang pada nangis waktu show 17-an karena panitia 17-an malah muter lagu ultah buat istri camat. Hah? Serius lu? Gimana? Marching band anak-anak SMP yang pada nangis waktu show 17-an karena panitia 17-an malah muter lagu ultah buat istri camat. What the freak? Camat mana? Kerja tidur tetap reflame kembang. Bang jauh kayak yang kemarin ada di debatnya Bang David. Ya kan kemarin Bang. Ya kali kemarin sama hari ini lu samain. Bingung gua. Belum tahu pas upacara nyetel lagu ultah. Ya Allah. Feodal anjir. Anak gak jadi show. Innalillahi. Sedih banget. Anjir. Itu serius kayak gue masih belum cross check beritanya, nanti gue kayak harus baca dulu. Cuman kayak untuk gue yang pernah jadi tim paskibra gitu ya, untuk mempersiapkan show, untuk mempersiapkan penampilan yang berdurasi mungkin hanya 35 menit atau 10 menit dalam sebuah acara, itu kita diharuskan untuk berlatih selama hamin sebulan anjir. Terus nggak dimainin sama sekali di hari H, diganti sama hal yang kayak gitu, menurut gue anjing sakit sih. Itu gimana caranya video di YouTube kena kopi kanan om yang serius? Ya kan namanya lagu mah kan tetap berjalan, konten ID ya nggak sih, pasti bakal ketagih di YouTube gitu loh. Oh, bukan LMKN ya yang ngenain kopi kanan. Iya, konten ID lebih adil anjir. Maksud gue kayak lu mau lagi dipakai acara kenegaraan, selama lu gak punya lisensi gitu ya, sama lu masih belum bisa confirm kalau misalnya itu udah diizinin gitu ya, bakal tetap kena copyright juga pada akhirnya. Om udah lihat debat live Om Ferry di YouTube belum? Debat apaan lagi tuh? Fokus makin dipecah makin banyak yang isu. Ya anjing banyak banget. Kayak gue buat video kayak Andri gampang banget anjing. Scroll dikit ketemu men. Kayak lu tinggal ke arsip digital misalkan. Arsip digital ya. Sebelum mau lihat list tetap kena, betul. Harusnya sih ya, harusnya. Kalau misalkan negara yang pakai ya, udah jelas itu sebenarnya. Harusnya di whitelist gitu, tapi mungkin emang ada yang males gitu ngurusinnya. Jadi kena dulu. Tinggal ke jejak digital, lu tinggal scrolling dan ini bahan nih semua. Apa Menteri Wamen Prabowo di ke-80 merdeka dari kebodohan kemiskinan. Ya gimana Pak? Dengan segala hormat ya, kayak anggaran pendidikan pun gak difokusin buat pendidikan yang sebenarnya, tapi buat makan. Gimana mau merdeka dari kebodohan? Bingung gua. Ini ongkos berangkat kemana Ray Mansonnya? Hah? Oh iya bang, gue nanti dari hari Kamis ke hari Minggu gue keluar kota soalnya nganterin nyokap buat tahlilan 100 harian kayak gitu ke bokap nyokap gue, kakek gue sendiri gitu. Jadi nanti dari hari Kamis ke hari Minggu gue nggak live coy, maaf ya. Nanti kita bakal kembali lagi hari Minggu. Terakhir berarti gue live streaming hari Rabu berarti, ya hari Rabu. Oh ya, ranking nanti kita majuin ya guys di hari Selasa. Banyak banget lagu ending bagus anime baru yang sepertinya oke buat kita ranking. Anyway, kita bakal ke Bon Agustusan, let's go. Kita bakal lihat bareng-bareng apa konten sampah yang kalian share di Discord. Jadi let's go. Jadi ranking hari Selasa guys. Hari ini kita lanjut main Umamusume. Egois banget, mentingin keluarga bukan streaming aja. Gimana ya bang? Nggak bisa nge-counter lagi, gue lagi bego aja. Iya gue tuh egois. Kaget banget baru tiba-tiba teriak Umamusume. Ntar malam kita bakal ngelanjutin petualangan bareng Major McQueen ya.
Kita bakal ngelihat apakah meja remukin malam hari ini bisa masuk URA final atau kagak. Oke. Bang, lu udah pernah umapyo ibu bang? Main Musume. Comeback Israel apaan nih? Fafa is back. Damn. Bahaya ya jejak digital ya. Rashid, apanya yang merdeka? Hah? Lihat nih wahai menteri, apaan? Para guru di Garut mengeluh harus setor 30 hingga 60 juta rupiah ke Disdik sebagai uang pelicin. Ini konteksnya buat ngapain anjir? Melicinkan apa ini konteksnya? Yang gua tahu ya, kalau misalkan di daerah gua di Bogor gitu, di kota Bogor atau di kabupaten gitu, gua lupa. Katanya kekurangan tenaga pendidik sampai harus digabung sekolahnya. Bentar. Gua cek nih ya. Bogor, kekurangan guru. Nah ini nih. Kekurangan guru SD Kota Bogor, kekurangan 600 tenaga pengajar. Terus katanya sekolahnya digabung anjir katanya. Nah ini. Gabungkan 23 SD negeri jadi 11 sekolah untuk atasi kekurangan guru. Sebenarnya by logic solusinya itu nambahin guru gitu. Tapi kayak mungkin gak ada duit ya atau apa, tiba-tiba akhirnya digabungin satu sekolah anjir. Padahal di saat yang bersamaan ada berita MBG lagi jor-joran itu. Terus kita punya devisa negara dari Danantara banyak banget. Kenapa nggak pakai itu? Ada bupati Kalimantan mana gitu yang bilang kalau guru 11,5 juta masa masih kurang. Ya Allah. Gaji guru 11,5 juta masa masih kurang om. Ya tinggal di mana? Kalau UMR Jogja gitu ya, tinggal di Jogja sih kayaknya emang udah lebih gitu ya. Tapi ya kali dengki banget anjir guru punya gaji gede. Worth it man kalau misalnya gaji guru gede, seenggaknya tuh kayak semangat ngajarin anak-anaknya gitu. Impactful man. Bang, gue tadi hampir urap pakai McQueen, ternyata mesti max in bubble friend di kanan atas biar paham akhir-akhir ya bisa rainbow all stot. Oh gitu. Oke, lanjut. Bung Winda Habatu saudara anjay, sang komandan gagah penuh semangat. Barisan Pemuda Indonesia maju tak gentar dengan tekad baja ia kobarkan api revolusi sebagai nyala harapan bangsa, memberikan jiwa muda untuk raih kejayaan dan kemerdekaan sejati anjay. Oh ya, gue tuh tadi agak telat live streamingnya soalnya gue ngedit RT guys, dan gue nggak tahu apakah bakal rilis gitu ya RT minggu ini atau kagak, karena ternyata waktu gue ngedit RT Gunung Pangrango gitu, Joko kemarin naik gunung tuh anjir, pengen ngobrol gue gimana Jok, ini Jok pengalamannya. Ternyata kayaknya gue nggak lupa buat ngekopi memori yang satu lagi di kamera, jadi hilang. Ibu, ngejar, thank you banget om ibu. Jadi sebagian footage RT Gunung Pangrango tuh hilang coy. Untungnya ya, hilangnya nggak banyak anjing. Yang hilang itu file foto sama sebagian file video. Cuman alhamdulillahnya, jadi dan nenek gue kayak di sini, ada uyut gue. Jadi alhamdulillahnya ya, ini yang hilang cuman dari pos berapa ke pos berapa gitu, kalau nggak salah. Sisanya masih banyak videonya. Terus yang foto yang hilang sama sekali nggak ada anjir. Lupa gue. Kenapa nggak foto ya? Bored. Kita mau kamera ngemoto pakai HP anjing, nggak jelas banget RT sumpah dah. Udah tau kamera lebih bagus ya. Oh jarang banget moto pakai kamera. Gak ada sama sekali. Gue kayak anjir gedek banget gue. Semoga gak ada scene yang bener-bener menilai. Pangrango itu kayak drone kan gak ada, soalnya harus bayar kan. Jadi gue gak nerbangin drone. Untung ada footage drone yang tahun kemarin gitu. Terus habis itu ya fotonya yang selamat cuma dari HP doang. Cuma dari HP doang yang selamat. Anjir.
Bang, gue pertama kali megang kamera video yang gede, berat banget, jerasa beton. Yang mana yang 2 tangan itu? Kendaraan yang lama, iya buat opening. Terus gue udah buat thumbnailnya, anjing. Ini part 1, asik. Anjing, ngeri gak? Anjay. Terus ini part 2, anjay. Gila, spoiler. Anjay. Pokoknya keren dah, pokoknya keren. Jadi nanti ya di next RT ini bakal keren banget. Soalnya kita nggak ke gunung yang cetek, kita ke gunung-gunung yang gede. Oke, 2 episode awal bakal ke Pangrango, 2 episode selanjutnya ke Cikore. Ini belum gue edit ya. Terus ini juga belum gue edit, Gunung Slamet. Jadi ada 6 nih. 4K nggak tuh? Yui. Kalau nggak gue taruh 4K nanti orang-orang nggak pada percaya anjir. Literasi isu sumpah dah Indonesia, bingung gue. Jadi ada alasan juga kenapa pada akhirnya di thumbnail banyak banget yang bilang 4K 4K. Oh jadi itu alasannya. Udah sadar gue, lanjut. Apaan nih? Ini apaan, lubang buaya? Lanjut. Masih Liga 1, potongan pajak turun harga BBM listrik kupon khas. Ah nggak main buat Indon apaan. Malaysia bagi-bagi uang ke 22 juta warga untuk merayakan hari kemerdekaan, harga BBM dan listrik turun. Oke. Singapura bagi kupon Rp 9 juta dan potong pajak 50%. Rasanya keuangan terus kenik dan diawasi pajak. Sedih. Lanjut, nih. CB. Damn. Ghost Heart anjir, aura farming sumpah itu pada yang ribet. Hari yang mantap. Aduh sedap. Kamu di Kemang. Aku juga. Tadi gue pengen buat video ini anjir, video pembahasan tentang hari libur, tapi nggak jadi lah. Masih ada 1 bahan lagi yang belum gue rilis. Oke. Nanti gue tanya-tanya ke lu semua nanti video-video apa aja yang harus gue bahas. Yang jelas yang gaji DPR tuh pasti gue bakal bahas itu. Gue pengen ngulikin beneran gak sih naik gajinya. Yang gue liat secara thumbnail berita sih katanya iya naik. Tapi kan kita harus baca detail beritanya dulu ya, biar gak asal ngomong. Terus oh ya buat lu semua yang emang pengen nambahin bahasan bisa langsung di live chat, oke? Rashid. Everyone serahkan raba-raba kalian. Jatuh ditemukan pada tahun 1595, orang-orang 1994. Pergi. Kalian saya jajah. Please. Ma. Gak ngerti gua bercandanya apaan anjir, gak ngerti gua. Natalia apa nih? Maaf. Warga Javanese saat tanggal 17 Agustus nanti. Ini yang horek gitu gak sih? DJ tambal ban full bass no. Udah nyampe luar negeri anjir. Tinggal nunggu makhluk Mars aja nih datang. Asep. Glory ini apa nih? And the truth is very on ini apaan? 20 tahun Indonesia merdeka. Gila, Tempo berani banget aja kalau misalnya buat sampul. Berani dan artistik di setting bersamaan, gila dah. Gua selalu diajarkan orang-orang yang buat karikatur untuk mengkritik negara itu adalah orang-orang yang paling berani anjir dan masih memegang prinsip seni yang sebenarnya, karena dasar seni itu kan untuk itu ya, mengusik kekuasaan anjay. 7 upacara, 18 cuti bersama, 19 juta lapangan pekerjaan. Gila, kayaknya orang Mosin biasa aja bawa bendera One Piece tuh nggak usah dipukulin kali Pak. Anjay. 12, fuck you. Iya biasa di situ itu mah biasa aja, nggak usah dipukulin. Lu dibayar juga pakai duit mereka. Anjay.
Orang mosin biasa aja, lu yang orang-orang juga sama. Biasa aja. Tenang aja, Pak. Sehat-sehat Om, Ente sehat-sehat. masih muda tahu aneh. Gila keren banget. Sehat-sehat Om, sehat-sehat. Oh, nanti portal animasi pun udah muak sama nih film. Terus mau tolol untuk kalian yang nonton dan membuat konten film ini. Apaan? Nah. Portal animasi. Basically Om Portal animasi juga buat konten film ini sih. Tapi gue yakin ada poin penting di video ini. Gue yakin. Oke lanjut. Gue udah muak sebenernya ngomongin film itu. Rashid Isir apa nih? Dari akun resmi Toei One Piece Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan. Anjay, Egghead. Lagi diledakin aja di anime. Nah. Apaan nih? Wih, lomba-lomba anjir 18 Agustus tarik royalti. Panjat jabatan, balap korupsi, oper tanggung jawab, makan anggaran, lari dari pidana, anjay, remisi anjir. Kita lihat nih cucunya, merdeka kakeknya, mereka lari ke arah sana tuh. Iya ya. Anjir iya juga ya. There is villain among us anjir. Oh, nih. Rashid, ada satu animasi yang layak diapresiasi karya Revano. Coba yang buat animasi ini dikasih 6,7 miliar. Ngeri pas ini. Bisa-bisanya aku tadi telat. Bang Bas, kakak Big Mo yang bilang istri Arhan. Enggak. Apaan coba? Aku nggak terima lomba sebelumnya kamu rusuhin. Padahal aku bisa pakai momen itu buat deketin Reza. Apa sih Naya? Ganggu momen bahagiaku aja? Aha, bagaimana kalau gini? Wah, Senang ngapain sih tiba-tiba jatuh gitu? Orang jago olahraga juga mana bisa tahu-tahu jatuh. Ini keren banget sumpah. Anime. makasih ya Reza. Reja auditor. Weh, Tuh, emang sengaja ya jatuh kayak gitu. Kamu emang sengaja. Awas kamu ya, lain kali bakal aku balas. Gila keren banget anjir, yang buat siapa? Sen Amelia Liming, oh ini voice actornya. Sama Reva. Anjir. Animator Reva Walgani, Rete Octalion, Rifki, YB, Yasha Alma, Sagach. Kolorisnya lu bisa lihat, anjir keren banget. Satu tim coy. Ente masih muda tahu aneh. Itu juga masih muda sama aja, ekspresif aja. Lu ke sini balik panggung biarin aja udah. Kalau selama nggak ada yang maling, kalau maling lu pukulin, kalau mosing jangan. Gila. Gitu ya Pak ya. Enggak ada yang dek, lu kan baru lulus SMA. Adik-adik yang berseragam. Anjing. Kenapa ya? Kayak history repeat itself anjir. Orang-orang yang ngeh kalau misalkan ya politik itu penting, terus habis itu kebijakan negara itu penting, itu pasti dimulai dari orang-orang yang bekerja di dunia seni anjir. Revirus. Right, terima kasih banyak Om Revirus. Natalie apa nih? Bang Ribu Nusantara 250.000. Lah, beneran ada anjir uang 250.000? Damn, serius loh?
Udah dapet. Oh nih, ayo skip nih. Jadi thumbnail. I just killed a man, she's my Udah gue bilang di thumbnail, tinggal nunggu partai anjing. Dapat Bang Winda anjir 1 juta suara mah anjay. Alif. Agustus 7 hari kemerdekaan, 7 juta lama pekerjaan, let's go. Aurora, hello. Lu balik gak ke Indo? Nih, masih roll. Gue di 2045 kabur ke alam liar setelah Indonesia dipimpin Jan Estes. Dan rekening di sana ibu kota dipindah ke Damn. Apakah ini the real timeline atau alternate universe, guys? Enggak lanjut. Nih, well done. Aku tidak tahu apakah ini tidak aman atau tidak peduli. Hadiah apa untuk kemerdekaan nanti? Gimana kalau kita naikin pajak lagi dia? Bagus tahu dengan senyap dan pengalihan. Oke bos. Damn. Kita lihat. Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing. British Indonesia. Oh iya bener dia ngomong kayak gitu. Gue pengen dah ngeliat bapaknya ngedit di ngajarin gue ngedit di Adobe. Penasaran gue. Ini pasti skillnya sepuh banget aja sampai video berdurasi 1 jam bisa diedit dengan 20 menit. Gila loh. Jadi beneran, oh dokumentasi orang Korea ya? Presiden Korea kah? Korut. Oh gua ngerti konteks bercandanya ini cuy. Dari tadi udah apaan tuh? Dari Monkey. Lah halaman tidak tersedia. Program paduan komunitas. What? What? Apaan sih? Aduh. Mana? You're Indonesian and you're going to IKN in workplace. Apaan gambarnya? Ini aneh. Anjay. 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 Oh ini nih ya. Oh iya dia pakai outfit ini coy. Gila. KNY date KNY date anjay. Workplace. What the hell? Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia takut tagline TV ya Pak? Bukan juga. Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing. Sumpah ya, kalau misalkan nggak karena Panji Tengkorak gitu ya, gue bakal bahas ini masalah terus anjing. Gue milking sampai semingguan, sumpah dah. Beruntun banget dah setiap kali ada
updatean beritanya tuh selalu bikin ketawa anjing. Man, ikan di sini kah? Nusantara, oke. Ah, di sini ada apaan? Ini maksudnya ini kah? Oh, gue bisa paint, oh gitu. Oke guys, from the hood. Damn. Tapi hilang benderanya. Gila. Lihat ke Bogor ada Ohim om ah. Serius. Jorok anjir. Nggak ada. Nggak usah gambar titit juga kali. Ya Pokemon semua. Anak-anak Pokemon gue nih ada Gundam. Anjir ada Ado. Police first, there is nowhere. Hey! Ada space for Unbound. Keren juga. Oke, lanjut. Nah nih, Mas Shiro. 17 Agustus kemerdekaan Indonesia akan segera tiba. Ayo kita rayakan bersama. Ah, soal itu. Kupikir itu hanya sekedar formalitas bagi bangsa ini. Anjir. Oke. Kenapa dipakai gambar? Kenapa pakai video itu ya, Mas Shiro? Yang mau nyari Doxley, judul bukunya adalah Kronik Penculikan Aktivis. What the hell? Oh no. Oh no. Berarti pakar bro. Lihat videonya Mas Shiro ya di Discord ya. Kalau ada permintaan untuk dihapus, aku siap. Yang penting Discord gua aman. Nah, nih. Kan yang jelas misi gua udah tetap jelas gitu. 5 tahun tuh survive man. Apa takut dihakimi ini apa nih? Bupati Sudewo sakit, upacara HUT RI di Pati dipimpin Wagub Jateng. Of course gak sih? Wilan. Putri Selangka veteran Boeing Winda atau sudah ditunjuk menjadi pembina anjay. Memasuki lapangan upacara. Bang Wida itu kembar ya? Atau cuma meme doang kembar itu? Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Jadi kapan Bupati Pati diumumin mundur? Nggak tahu ya. Nah, ini Natalia. Bukan aku yang emang buat kebijakan. Ada promo hari kemerdekaan di Pertamina, isi BBM beli gas hingga jajan kopi. Serius loh? Yang bener nih promonya. Balik mobil satu-satunya di Boyolali, bahkan di Solo Raya, patut berbangga sebagai masyarakat Boyolali. Katanya dia fans Marvel, tapi dia nyebut Superman sama Batman. Oh itu yang ini, yang apa namanya One for All. Nah itu ada yang lucu juga. Udah anjir, udah cukup anjir kita ngomongin One for All. Udah, gue pokoknya udah tutup ngebahas semenjak Bang Nopo udah buat video. Udah itu udah cukup gue. Bang Em, tolong ambilkan bendera yang saya kasih kemarin. Iya, gak usah pakai tua lah pak. Ikut bang. Gila keren banget, anjir. Ini dibuat berapa hari nih? Jadi gimana? Bita tahu di mana benderanya? Lah, di mana? Lu dapat AK-47 dari mana? Benderanya pasti dicuri ke hutan untuk ditukar burung langka. Udah masuk akal, tapi aku setuju. Ayo. Keren banget. Jangan lanjut lah. Sadar dulu, ada cara yang lebih mudah, cari bendera.
Hah? Yang mana? Bang, dari benderanya satu bang. Ah, bendera Indo atau mau tirai nomor 1? Bendera Indo aja bang. Loh. Nego 20 ya. Lah, nggak mau. Halo, Pak Polisi? Udah pulang Kut. Jir, tamat. Bukannya masih trailer ya? Hey, stay in karakter bu. Lah, Bang Im. Ini Pak RT benderanya di hutan. Loh, Dialog ini selesai, tapi saya punya 3 pertanyaan dari warganet yang udah saya tanya di sosial media saya. Banyak Oh no, bad idea. Bad idea, Mbak. Aduh, please. Jangan menyelam ke internet. banget Pak pertanyaannya, demi Allah. Nih happy banget kayak ini. Om-om yang atasnya Pak Sutradara ini. Pertanyaan ini jawabnya cepat aja untuk Pak Andy ya. Oke, Pak Andy ini ada pertanyaan dari @juanita.as di Instagram. Juanita.as. Oke. Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia takut tagline TV ya Pak? Bukan juga. Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing, tapi bahasa... Coba lu lihat gestur MC-nya anjir kayak. Ini pasti bakal jadi. What? Is this so real about that? Dude, thank. Nyek. Jadi makin banyak banget video-video kayak gini sekarang. Masih ada. Sehari-hari yang sangat familiar. Anak kecil di SD, TK sudah diajarin semua lah. Anda, Pak Yusron, semua. Muka MC-nya kayak, that's enough bro, that's enough. Udah cukup mempermalukan diri lu sendiri. Apalagi di acara gua. Yang bergerak bahkan yang menanyakan itu udah pasti dia mengkombinasi bahasa gaul sehari-hari dengan bahasa Inggris. Jadi bukan sesuatu Stay in karakter ya. Gila, keren banget presenternya. sesuatu yang strange. Oke, Udah, Bang. baik. Pertanyaan kedua kita lihat dari @DPS. Katanya ini film, kenapa berani klaim animasi anak bertema kebangsaan pertama? Padahal ada film Battle of Surabaya. Bapak pernah nonton nggak? Oh no. Oh no. Please jawabannya jangan sesuai dengan yang apa yang gue pikirin anjir, please. Film Battle of Surabaya itu masuk kategori film perjuangan kan? Oke. Kalau Merah Putih ini film pertama yang bersegmenkan kebangsaan merah putih khusus didedikasikan untuk proklamasi. Nah, Anjing. Tai juga ngeles ya. What's the difference? sebelum itu nggak ada film perjuangan banyak, tapi yang dedikasi merah putih proklamasi belum ada. Itu Battle of Surabaya kan ada merah putihnya. Ya. Belum ada. Ini yang pertama ya. Tai banget ke sarkas lagi. Suka nih gue presenternya. Lama-kelamaan jadi co-hostnya itu yang di Metro TV itu nggak lo yang sering. Nah yang ini nih. Nasionalisme yang Nah om ini maksud gue. Dialog ini selesai tapi Itulah kalau tidak dari @Bella Putri. Pak gimana ceritanya di Balai Desa ada senjata AK-47? Gue pengen tahu ya. Gue juga penasaran. Coba. Dari pandangan sutradara coba apa backgroundnya? Karena kan gue nggak nonton gitu ya. Gue pengen tahu gitu. Itulah kalau tidak menonton secara penuh hanya cuma 2 menit 1 detik. Itu gudang desa, tempat menyimpan bendera dan semua properti untuk 17 Agustus. Di mana kita paham setiap 17 Agustus dramanya yang ada adalah pasukan Belanda pakai topi, pakai baju. Di gudang banget tuh. Di gudang bocil-bocil gitu yang di dekat hutan. The hell.
hijau dan selalu membawa senapan. Itu adalah properti untuk perayaan kemerdekaan milik desa itu yang disimpan di situ. Tentunya itu ada banyak properti, bambu runcing ada, bendera juga di situ dan macam. Enggak. Pak, jujur ya Pak. Ini bocil-bocil lagi ada di peta Pocinok kan ya? Lagi ngelut anjir buat lawan player-player lain di PUBG. Macam-macam. Jadi itu bukan senjata sungguhan, Oke. tapi itu properti mainan. Oke, terima Oke. kasih atas klarifikasinya Pak Indiarto. Bertema kebangsaan. Gue paling kesel tuh kalau misalkan ngedengerin orang-orang tua yang dia tuh seakan-akan ngerasa lebih banyak tahu dibandingin lawan bicaranya anjir. Dan banyak modelan kayak gitu men, sumpah. Banyak banget modelan kayak gitu di Indonesia. Kayak mau seberapapun kita serang pakai logik gitu ya, by logic, pasti dia pasti bisa gitu muterin jawabannya. Yang mana itu nggak make sense sebenarnya secara dia ngomong. Iya, seakan-akan tuh kita dongo banget gitu loh. Iya, apa namanya itu. Tiga pertanyaan untuk animasi Merah Putih One for All ini bikin Ini udah kita lihat nggak sih, Om Yazir? kagak. Pada interview di CNN Indonesia, kita akhirnya bisa mendengarkan Oh. Yes, until 2019 was banned to export coral, but after 2019 were allowed again. Sadly, we are the only country export their coral reef and other live reef fish. Diam-diam ekspor karang ilegal. Ya Allah, malu bang, ya Allah bang. Ya, sebenarnya ya kemarin-kemarin tuh waktu zamannya Pak Jokowi itu jadi presiden kan ada istilahnya 3 Sri Kandi itu. Bu Retno, Bu Sri sama Bu Susi. Orang-orang tuh mengagungkan Bu Sri, tapi gue either lebih prefer antara Bu Retno atau Bu Susi anjir. Bu Retno sejauh itu masih berhasil tetap 2 periode ya dalam jabatannya, tapi Bu Susi ini kejegal sampai di periode pertama doang ya. Gua rasa ada sesuatu di balik itu semua. Gila loh. Kayak gua baru sadar punya menteri kelautan sejak beliau itu menjabat, men. Gila. Iya, Bu Retno ya. Tapi pasti ada kebijakan Bu Susi juga yang liar gitu. Jadi selama kita masih sesuai dengan bukan tujuan gitu ya. Kalau misalkan kebijakannya masih sesuai dengan yang kita harapkan ya kita terus dukung. Tapi kalau misalnya pada akhirnya ada kebijakan emang kurang bagus juga di anut sama si ibunya ya kita bisa kritik gitu loh. Intinya tuh kalau misalkan lu nanti milih pemimpin lagi gitu ya, pilihlah pemimpin yang seenggaknya ketika dikritik tuh dia punya potensi penegara lebih banyak dibandingin pemimpin yang lain gitu. Jangan sampai lu milih pemimpin yang benar-benar kayak ketika lu kritik justru malah nggak didengar sama sekali, itu bahaya tuh justru. Kayak gitu. Pabrik mobil satu-satunya di bawah bahkan di saya 2 kali bang. 2 kali. Aneh. Perbedaan POV Prabowo dan Winda Besar di hari kemerdekaan. Udah. udah apa nih? Ikan lagu Indonesia Raya wajib siswa. Pemimpin upacara, hormat, dan Tiba anjing. Brave virus. Dem. Thank you virus. Lanjut. Apa nih? Aduh, streamer mode ya. Bentar. Kok susah gini sih?
Ntar coy. Oke. Ke bulan Agustus. Oke. Lanjut apa nih? Hoshi Chandra. Oh bergerak, aku mencintai negeri ini tapi tidak dengan pejabat. Real, kita semua gitu anjing. Anjay. Keren anjing, gila. Dreamy bisa main saxophone gitu, seksi banget. Kita harus minta ganti rugi mereka. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Kekuatan pabrik roti, anjir. Bulb Blonde, apa nih Bulb Blonde? Iya, ada Indonesia coy, gila keren juga. Jadi penjajah kah? Bulan mulut siapa itu? Bagaimana kalau mereka benar bahwa hari kemerdekaan itu hanya formalitas, berarti selama ini kita masih dijajah. Jaga mulutmu, Bung. Bangsa merdeka bukanlah bangsa yang diproklamirkan, melainkan bangsa yang berani melawan hal yang salah. Sekarang jadilah salah satu orang yang berani menyadarkan bangsa dari kebodohan. Anjing sedih banget. Rashid apa nih? Persembahan dari Suara Visi. Perjuangan ini bukan hanya untuk menjatuhkan rezim zalim, tapi untuk mengambil kembali tanah air yang sudah berdiri 80 tahun yang lalu. Damn. Kita melawan. Jika kita bisa membawa senyuman itu kembali kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada tanah air kita. Bang, ada yang bikin anime Indo, nama channelnya Reva. Ih, udah tahu gue tadi, udah liat. Kita. Hei topi jerami. Hei nakama tanah airku. Sari kemarin suruh apa sih? Datang ke tanah air ini. Benar kan? Aku bisa mendengar suaramu. Dirgahayu tanah airku. Suara Visi. Damn. Terima kasih banyak Rashid. Lanjut San. Apa nih? Dilihat-lihat baru tahun ini belum ada satu orang yang pakai pakai merah putih, padahal biasanya ada. Iya, nggak banyak ya. Sedih banget. Being public, being personality. Semua YouTuber gitu anjing. Salam dari Tamara Dai. Katanya nakama kok nggak ngibarin bendera. Anjing. Sedih juga ya. Nggak sedikit loh anjir yang buat video kayak gitu tuh banyak banget di internet. Gila, ini niat banget bridging transisi ke lagu berikutnya, ada lanjutan yang kepotong di akhir. Ini yang tadi kita lihat nggak sih di media? Kata saya ya. Gila kayaknya. Gue kira One Piece ternyata Awan the Fish, anjay. Based opinion. Ya, orang mosing biasa aja bawa bendera One Piece tuh nggak usah dipukulin kali Pak. Fuck 13-12, fuck you. Iya biasa di situ tuh mah biasa aja, nggak usah dipukulin. Lu dibayar juga pakai duit mereka. Buset. Orang mosing biasa aja, lu yang orang-orang juga sama. Biasa aja, tenang aja Pak. Ente masih muda tahu aneh. Itu juga masih muda sama aja, ekspresif aja. Lo ngadep sini, balik panggung, biarin aja udah. Kalau selama nggak ada yang maling, kalau maling lu pukulin, kalau mosing jangan. Gitu ya Pak ya? Nggak ada yang dek, lu kan baru lulus SMA. Adik-adik yang berseragam. Semua. Gimana? 17-an ya bentar lagi, masih kayak gitu tuh. Gila. Pajak aja ditarikin ya, makin gede. Katanya bangsa yang besar pajaknya. Hah. Gila. Hah?
Udah ntar tangkap gua. Yang kayak gini-gini kan ya, tiba-tiba yang DM, kamu lokasi di mana? Fuck. Langsung. Oh iya, fun fact aja coy. Fun fact aja coy. Ini gue gak tau apakah koinsiden atau bukan gitu ya, tapi setelah kemarin gue buat video ini gara-gara One Piece, ya beberapa jam kemudian akun Twitter gue ada yang coba buat ngebobol aja gitu. Gak aja gak apaan nih. Ya gue nggak tahu ya itu siapa ya, mungkin emang kebetulan doang. Untungnya kan gue verifikasi 2 langkah, gue pakai aplikasi ini Authenticator, jadi waktu di brute force buat masuk gue bisa tetap dapat notifnya. Itu bukan gue. Kayak gini ya, lo imagine sekarang kayak kita tiap tahun bayar pajak PBB, terus habis itu pajak penghasilan, pajak kendaraan gitu ya, yang tidak langsung pajak PPN. Kayak sebagian orang-orang di negara ini gue yakin bayar pajaknya gak akan serajin gue anjing, sumpah dah. Atau orang-orang gitu yang bayar pajak, tapi hidup mereka lebih aman dibandingin orang-orang yang bayar pajak tapi ngekritik sedikit gitu loh. Sekarang kayak orang-orang kayak Om Ferry tuh pajaknya gede pasti anjing gitu, dia bayar. Om Ferry, terus yang sering ngekritik tuh siapa tuh, Faris Azhar misalkan, mereka gue yakin bayar pajak men, tapi hidup nggak tenang, sedih banget anjir. Ya Ustadz Felix apalagi, dia udah punya bisnis, dia udah punya apa namanya open trip tuh istilahnya apa sih, lupa gue, travel agent. Ini pajaknya juga gede tuh. Terus abis itu lu sedikit ngasih tahu jangan gini, atau pengen ngeklarifikasi sesuatu di media sosial, sekarang udah langsung diiniin. Teror, gila aja loh. Gue penasaran apakah pejabat benar-benar dapat reimunisasi ini ya? Pajak ya? Apakah pejabat negara di Indonesia mendapatkan oh enggak, tapi wajib bayar pajak kan. Aduh, menimbulkan bebas pajak, tunjangan pajak di luar negara. Nah ini maksud gue nih, gue penasaran nih, sempat ada berita juga nih bilang katanya bebas pajak kalau misalkan pejabat, ternyata enggak juga. Pejabat negara Indonesia tidak mendapatkan hak bebas pajak, mereka tetap menjadi subjek pajak sebagaimana warga negara lainnya. Oke, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun ada beberapa hal yang sering menimbulkan kesan bebas pajak. Nah ini nih, tunjangan pajak ditanggung negara. Oke, untuk beberapa pejabat negara, anggota DPR, TNI, Polri, PNS tertentu, pemerintah memberikan tunjangan pajak atau bahkan membayar PPh melalui mekanisme gross up. Artinya pajaknya tetap dibayarkan, tetapi sumber dananya ditanggung oleh APBN. Bukan langsung dipotong dari gaji bersih mereka. Ini maksudnya fasilitas jabatan. Banyak fasilitas yang diterima pejabat tidak selalu dihitung sebagai objek pajak karena dianggap fasilitas kedinasan. Potensi mispersepsi karena PPh mereka tidak dipotong dari gaji pokok secara langsung. Jawabannya tidak bebas pajak. Ada kewajiban pajak, bedanya sebagian besar beban pajak penghasilan ditanggung negara gitu. Oke, lanjut apa nih Mas Yiro? Rantonesia, lomba minum tuak antar kamu. ini biasa diselenggain kayak di daerah-daerah timur dan sumpah ada. Soalnya gue waktu ke Aro ya, anjir, salam perkenalannya minum ini anjir, tuak beras aja. Terus gue ditawarin makan ini kan babi kan, soalnya kan gue pakai kalung Naruto tuh, yang Hokage pertama kayak salib gitu kan, padahal itu kan cuman kristal, terus abis itu ada
lingkaran gitu. Dikira Kristen gue. Mana gue gondrong lagi ya. Gue setelan gue udah bener-bener setelan berandal banget dah. Waktu kesana biar gue ditakutin anjir. Terus gue kayak, oh enggak pak, aku sholat. Langsung image-nya hancur. Iya, tapi emang penting untuk ngeblend loh. Untuk ngeblend tuh penting banget. Jadi biar waktu kemana-mana tuh lu ditakutin, diseganin dulu, baru lu reveal gitu lu tuh siapa sebenarnya. Ini gak lucu banget. Ustadz, kata Menteri Keuangan, pajak itu seperti zakat. Emang iya? Oh, video yang ini. Dalam setiap rezeki Bayar pajak ada sama dengan orang lain. zakat. Melalui zakat, ada melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Wah, zakat anjing. Lu kalau misalkan negara itu menggunakan sistem zakat ya. Gila lu harusnya happy anjing. Zakat itu potongannya nggak sampai puluhan persen men. Coba berapa persen doang, gila lu. Makanya banyak banget orang-orang gitu ya, apalagi waktu gue baca cerita zaman-zaman khilafah ya. Apalagi khilafahnya Umar gitu. Mereka pasti bayar gitu karena basically nggak yang benar-benar mau bebanin. Para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib. Sedangkan pajak, ada sebagian ulama yang menghukumnya haram sebagaimana hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata sahibul maks, tidak akan masuk surga para pemungut pajak, berarti yang dipungut. Damn. Pokoknya basic ya. Ya ada juga beberapa pajak-pajak lain. Kayak misalkan lu punya tanah nih. Kayak lu punya tanah. Nah itu ada juga sistem perpajakan dalam Islam dan tanda kutip gitu ya. Kalau misalnya di Islam tanah itu, kalau misalkan lu nggak make itu tanah, oke, jelas lu tanahnya itu pasti bakalan dialihin fungsi buat apa gitu. Kan kalau misalnya di negara-negara kan, lu kalau misalnya punya lahan harus bayar pajak tiap tahun gitu. Terus belum lagi ada aturan lagi kalau misalnya lu nggak make, lu bakal diambil tanahnya. Kalau misalnya di Islam kalau nggak salah tuh tanah itu tuh wajibnya harus dikelola gitu doang sebenarnya. Gitu. Jadi gila loh, seberapa dermawan orang-orang Indonesia yang Islam gitu ya, di mana mereka bayar pajak dan mereka bayar zakat di saat yang bersamaan. Gila nggak lo itu? Lu kira orang-orang Arab mereka nggak double juga kayak kita? Enggak anjir, setahu gue ya. Koreksi gue kalau misalnya gue salah, tapi setahu gue ya orang-orang Timur Tengah pun nggak bayar 2 kali kayak gitu. Tapi nggak tahu kayaknya kalau misalnya emang sekarang negara mereka juga udah bukan pakai sistem Islam, harusnya pajak juga sih, harusnya ya. Tapi setahu gue di Indonesia nih ya, kalau dibanding sama negara-negara kayak Europe, terus habis itu di Amerika gitu, di mana kita bayar zakat dan pajak juga, ya sangat amat dermawan Anda gitu loh. Ibu negara tuh ini banget soalnya, apa namanya, strict banget sama zakat, kayak harus dihitung banget tabungannya. Gue kayak tapi kan ini liquid, lu bisa bayar zakat bisa kagak tuh tergantung dari uangnya itu dipakai atau kagak. Gila lu bayangin ya, zakat itu selain lebih sedikit potongannya, lu juga bisa apa namanya memperhitungkan apakah harta itu masuk zakat atau kagak sendiri gitu loh. Kalau pakai sejarah orang non muslim harus bayar jizyah, iya. Betul. Biasanya gue kalau misalkan emang pengen tabungan gue nggak kepake itu buat zakat, gue bilang kayak ini nanti bakalan gue beliin sesuatu kayak gitu. Kalau misalkan harta lo itu ngalir, harta lo itu bener-bener nggak diem ya, harta lo itu terus dipakai buat apa gitu, itu nggak masuk zakat tuh per tahun. Zakat juga ada banyak, nggak cuma satu doang zakat. Ada zakat penghasilan, gue bayar tuh zakat penghasilan. PPH, zakat penghasilan, zakat apa namanya, yang fitri itu lupa gue, zakat mal, zakat baru-baru gue dapat SMS cara masuk ke akun pribadi aneh, cara ngatasnya gimana? Waduh, gue juga nggak tahu Melich. Oh, zakat fitrah ya, betul. Fitrah, zakat bumi langit itu buat ini, buat rumah. Ya, zakat mal.
Zakat penghasilan sebenarnya zakat penghasilan itu ada atau kagak ya, tergantung gitu. Tapi biasanya gue bayar via Zakatmo per tahun. Nah kemarin itu gue bayar zakatnya ngasih uangnya tuh ke saudara dengan perhitungan gue sama ibu negara. Nah kayaknya tahun ini sih gue bakal ngasihnya ke masjid terdekat deh. Ya soalnya kalau ternyata ya kan awalnya gue mikir tuh kemarin waktu gue bayar zakat ke saudara bisa lebih gampang dan bisa lebih tepat sasaran. Kayak saudara gue kan butuh banget uang ya gak sih? Tapi ternyata ya ribet juga pada akhirnya kalau misalnya kasih ke saudara gitu loh. Ya kita nggak tahu ternyata emang ada uang mereka atau kagak gitu. Jadi ya udahlah biar fair nanti gue salurinnya ke masjid lagi. Cuma saya kan nanti kalau misalnya ke masjid pasti ke badan yang lain kan. Ya mau nggak mau saudara lu nggak akan dapet kok kayak gitu. Iya. Seru guys, tinggal Indonesia. Yang penting survive 5 tahun kita gas. Belum minum tua. Makoma apa nih bang? Pembina upacara Winda Basudara Kamil, iya dong. memasuki lapangan Ini udah nggak sih kita lihat? Oke. Winda jadi Absolute Cinema. Alright, ya udah 1 jam guys. Gua nggak pengen lama-lama ke bulan Agustusan karena apa? Karena ntar malam kita kembali lagi buat ngelatih kuda tersayang ya. Oke. Ngelatih Major McQueen. Terus habis itu gue juga pengen buat video. Gue pengen lanjutin ngedit RT. Jadi kayaknya itu aja mungkin ya. Gue terima kasih banyak udah nontonin. Thank you Om Gustaf, Kuryami, Krisna, Hikari, Om Dimas, Ahmad, Pris, Firdaus, Devels, dan kawan-kawan. Thank you banget udah nonton. Kapan RP roleplay maksud lu? Kayak gue udah gak tertarik buat roleplay deh. Tinggal lihat Bang Nopal aja kayaknya. Ya, jadi itu gue terima kasih udah nontonin. Sampai jumpa lagi ntar malam. #askuskusko. Let's go.